Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Aurelia Salsabila dari Prodi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Paralel D dengan nomor NPM 200310101139. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai matriks dan plot. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun secara baris dan kolom. Nah, ini tuh berfungsi untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk diolah. Nah, sedangkan kalau grafik itu biasanya kita gunakan untuk menampilkan sebuah data agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu biasanya berupa data hasil percobaan atau hasil analisis observasi. Nah, biar nggak bingung, langsung kita coba aja matriks dan plot pada MATLAB. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang matriks dulu. Nah, sebelum itu kita kasih clear sama CLC buat pendahuluannya. Ingat kan, kalau clear itu buat ngebersihin workspace, kalau CLC buat ngebersihin command Windows. Nah, buat matriks yang pertama kita ada vektor. Pertama sebelum kita matriks kita vektor dulu. Misalnya vektor. Misalnya di sini aku punya A itu sama dengan vektor baris. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita run coba. Nah, di sini dia bakal muncul vektor baris. Tuh, menyamping. Kalau misalnya kedua aku punya misalnya vektor kolom. Kalau vektor kolom itu kita kasih titik koma di setiap belakang vektor 2. Terus kita run. Nah, jadi kalau misalnya kita A, yang A itu dia vektor baris. Kalau B vektor kolom, jadi dia ke bawah. Jadi kalau misalnya kita mau buat vektor kolom, kita kasih titik koma di belakangnya angkanya. Nah, dari kedua ini tuh kita itu bisa bikin buat matriks. Jadi misalnya kita mau bikin matriks 2 kali 2. 2 kali 2. Misalnya 1, terus 2, terus 3, 4 gini. Terus kita coba run. Nah, jadi yang C ini tuh bakal munculin kayak gini matriks. Jadi yang 1, 2 ini itu bakal jadi baris yang pertama, terus ke bawahnya itu 3 dan 4 itu baris yang kedua. 1, 3 itu kolom, 2, 4 itu kolom kedua. Gitu. Gampang sih sebenarnya. Terus misal biasanya kan di matriks itu ada transpose kan. Transpose itu kayak kebalikan dari C-nya ini. Transpose itu berarti kalau misalnya dari baris kita jadi kolom, kalau kolom jadi baris gitu. Kita coba. Biasanya kalau di matematika kan transpose itu dilambangin dengan pangkat T gitu. Kalau di sini tuh beda. Kalau di sini tuh jadi cuma petik gini aja. Tuh, jadi yang pertamanya A-nya itu adalah vektor baris yang menyamping, dia jadi vektor kolom yang ke bawah. Tuh. Sama kayak B. Kalau kita B-nya kita transpose, jadi yang B-nya yang pertama ada kolom itu jadi baris. Jadi kalau misalnya kita mau transposin matriks, sama. Jadi misalnya kita punya BT, BT itu berarti B transpose. Itu sama dengan B aksen. Berarti kalau transpose dari matriks C itu C, T, misal C aksen. Coba kita run. Tuh. Yang pertamanya 1, 2, 3, 4, 1, 2 jadi baris pertama, di sini dia jadi 1, 2 itu kolom pertama, 1, 3 itu jadi baris, gitu. Di matriks kan juga ada penjumlahan, nah di sini sama. Di sini kita juga bisa melakukan operasi bilangan. Misalnya penjumlahan, tuh. Seperti kita tahu kan, kita kan pernah belajar matriks kan ya. Kalau misalnya kita mau melakukan operasi bilangan matriks, otomatis kan harus sejenis. Kalau misalnya baris, ya dengan baris. Kalau dengan kolom, ya dengan kolom. Jadi kita bisa manfaatin transpose tadi. Oh iya, transposenya belum. Transpose, lupa. Jadi misalnya A, D sama dengan A. Jadi vektor yang A ini kita jumlah. Kalau dengan yang B kan nggak mungkin. Kenapa? Karena beda jenis. Tapi kalau misalnya kita kasih B transpose, bakal bisa. Kita hilangin dulu ya, biar nggak ribet, biar nggak penuh.
A-nya jadi 1, 2, 3, 4 tetap kan. Terus yang B-nya yang awalnya tadi jadikan kolom, jadi baris karena B tanpus. Jadi 1, 2, terus kita jumlah. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, dan seterusnya. Buat penjumlahan bisa. Gampang kalau pengurangan mah. Kalau operasi yang gampang-gampang ini masih bisa. Sama ya. Pengurangan sama penjumlahan sama. Jadi harus tetap sama, sejenis. Kalau baris-baris, kolom-kolom. B, aksen. Oh iya, salah. Kefokus. Jadi 0. Oh iya, belum aku tutup. Ini nggak apa-apa sih. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 2, 0. 3 kurangi 3, 0. Gitu. Misalnya kita mau bikin, mau coba sama-sama matriks. Kita bikin dulu matriksnya. Misalnya F sama dengan 2, 3, 4, 5. Jadi gampang-gampang aja deh. Kita tutup dulu. Ini kita mau pengurangan jumlahan aja deh. Udah, gampang banget kan. Oh iya, ini belum diubah. Sorry. Tadi habis F, G ya. Jadi kan D ini kan hitungan yang tadi. Lupa, sorry. Berarti C plus F. Makanya hasilnya aneh. Tuh. Jadi 1 tambah 1. Baris 1, kolom 1 itu 1 ditambah dengan 2 ini. Karena posisinya sama 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. Gitu. Selain itu kan juga ada perkalian tuh. Perkaliannya ada 2. Yang pertama ada perkalian dot. Sama sih, tetap harus sejenis. Misalnya kita coba dot adt ini. Kita sembunyiin dulu yang ininya biar nggak kelihatan. Terus kita run. Nah, 1, 2 A-nya, ini BT-nya, ini dot-nya. Kenapa kok di sini cuma 55? Nggak kayak gini. Ya, karena kan emang kalau dot kan hasilnya skalar. Gitu. Terus yang terakhir itu perkalian cross. Nah, kalau cross ini itu ada ketentuan, yaitu dia itu 3 arah, 3 dimensi maksudnya. Jadi vektor atau matriks yang kita gunakan tuh harus 3 dimensi. Jadi habis GH berarti misal 1, 3, 5. Kita bikin vektor baris aja biar gampang. Terus bisa habis H apa ya? I. Misalnya I sama dengan 2, 4, 6. Berarti perkalian cross-nya itu cross sama dengan H, I. Kenapa harus 3? Karena dia 3 dimensi. Kalau nggak 3 dimensi dia nggak bakal ngomong ini. Oh ya, ini kita sembunyiin dulu ya. Biar nggak bingung. Tuh, 1, 3 gitu. Udah gitu aja, gampang banget. Emang karena MATLAB ini kan gunanya buat memudahkan kita dalam melakukan perhitungan matematika. Gitu. Nah, selanjutnya kita bikin grafik pada MATLAB. Nah, kalau mau bikin grafik, biasanya kan kita nentuin sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, sama di MATLAB kita juga nentuin sumbu X sama sumbu Y-nya dulu. Kita kasih clear, terus CLC. Nah, misalnya kita bikin X-nya dulu. Kalau di MATLAB, sumbu paling gampang buat grafik itu pakai linspace. Atau emang buatnya pakai linspace ya emang. Terus kita nentuin titik awalnya, misalnya titik awalnya 0. Terus sampai 2 kali pi dengan jumlah langkah 200. Nah, cobaran dulu ya. Jadi X, kita panggil X tuh. Jadi titik awal ini 0 itu titik awal. 2 kali pi itu titik akhirnya. Nih. Terus 200 itu jumlah angka dari 0 sampai 2 kali pi. Tuh. Terus kan kita udah nentuin X-nya, kita tentuin Y-nya.
y-nya misal cos x. Kita coba run dulu. Kita panggil x-nya, panggil y-nya. Y-nya. Sama, karena emang mereka titik koordinat gitu. Kalau mau buat plot, otomatis pakai plot. Jadi grafik di MATLAB itu namanya plot. Kayak biasanya matematika berarti x, y. Terus kita run. Jadi ini grafik dari y cos x. Emang MATLAB pinter banget, sumpah parah. Nah, yang selanjutnya, misalnya kita mau buat 3 garis dalam satu grafik tadi, kayak tadi. Nah, jadi kita tentuin titik y-nya tuh 3. Ada 3. Jadi ini kita buat ini y1. Kan udah punya y1 tuh. Kita bikin y2 sama y3-nya. Y2 misalnya sama cos x kurangi 0,5. Terus y3-nya kita bikin cos x dikurangi 1. Kalau kita lupa plotnya. Karena di sini titiknya ada 3, berarti kita y-nya ada 3. Berarti titik koordinatnya ada 3. X, y1, x, y2, x, y3. Sekitaran. Nah, jadi ini grafiknya. Ini y1, y2, y3. Bagus banget. Terus, selain itu, kita juga bisa biar lebih menarik, grafik itu di MATLAB juga bisa dikasih warna. Biar nggak warnanya cuma biru, merah, kuning aja bisa. Selain itu juga bisa dikasih jenis garis kayak putus-putus, terus titik-titik, terus ada penandanya juga. Caranya gimana? Kita coba aja. Misal kita pakai x, y1 aja. Kalau mau nambahin jenis garis, misalnya kita mau buat garis putus-putus. Seperti minus ini. Ini nandain kalau ini garis putus-putus. Terus misalnya penandanya kita pengen buat kotak-kotak square. Terus aku mau warnanya warna hijau. Jadi hijau G. Kalau warna merah itu R, kuning itu Y, hijau G, hitam D, magenta N. Sekitaran. Berapa ini? Oh iya, salah tuh. Square. Salah. Manusia. Ih, banget. Oh ini grafiknya. Jadi di sini itu ada kayak kotak-kotak. Itu namanya square-nya. Terus G-nya itu warnanya hijau ini. Tuh. Nah, kita juga bisa ngatur ketebalan garisnya. Dari garis ini tuh bisa kita atur. Coba ya. Kita ganti deh, jangan gini. Misalnya X-nya itu min P sampai B, garis miring 10 sampai ini. Terus Y-nya kita bikin tangan sin X. Kok S? X. Min sin tangan X. Ini kita bikin plotnya X, Y pastinya. Terus kita tambahin warnanya dulu. Misalnya garis putus-putus, kotak warna merah. Ini. Terus koma, line width. Jadi line width ini tuh gunanya buat ngatur warna, ketebalan ke warna. Misalnya 3 ini. Sekitaran dulu. Ini nggak usah deh. Ini aja. Jadi bakal tebel.
garis putus-putusnya. Nih. Nandanya kotak-kotak, terus S-nya itu warna merahnya, terus line width 3 itu berarti tebalan garisnya. Tuh. Terus yang terakhir kita bisa bikin grafik pakai matriks. Matriks pakai garis grafik pakai matriks, bener. Kita buat ya. X sama dengan 1 sampai length px. Biasanya px. Terus kita langsung bikin plotnya gini. Jadi buat sumbu X-nya kita pakai px-nya, px atau px ini. Terus yang sumbunya kita kasih di X. Terus kita kan nih. Keren banget sih matriks bisa dibuat kayak gini. Nah, ini jadi grafik dari matriks. Gampang banget kalau misalnya kita mau belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.